Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fikran Sarvan. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait tentang soal ujian akhir semester mata kuliah Fisika Dasar 1, terusus tentang soal CPMK 3, yakni menganalisis hubungan antara gaya dengan usaha dan energi serta daya. Kita masuk pada soalnya, yakni ada sebuah peluru meriam yang masanya itu 20 kg, kemudian ditembakkan dari sebuah meriam dengan kecepatan moncongnya itu sebesar 1000 meter per sekon pada sudut 37 derajat terhadap sumbu horizontal. Kemudian peluru kedua ditembakkan pada sudut 90 derajat. Jika kita memilih titik Y sama dengan 0 sebagai posisi meriam, maka dengan menggunakan prinsip kekekalan energi, tentukanlah ketinggian maksimum yang dapat dicapai masing-masing peluru dan energi mekanik total pada ketinggian maksimum pada masing-masing peluru. Baik, langsung saja kita jawab untuk peluru yang kedua terlebih dahulu, yakni bagaimana apabila sudutnya itu 90 derajat. Berarti kalau kita ilustrasikan, maka kurang lebih kita akan mendapatkan gambaran sebagai berikut. Jadi terdapat sebuah meriam, kemudian meriam ini menembakkan peluru ke atas dengan kecepatan sebesar 1000 meter per detik. Di sini kita mengambil titik A, lalu ketinggian maksimum bola yang warna merah ini kita ambil sebagai titik B. Pada soal ini, kita diarahkan untuk menggunakan prinsip kekekalan energi untuk menentukan ketinggian maksimum dari bola meriam tersebut. Sehingga dengan menggunakan prinsip kekekalan energi, maka kita dapat menuliskan bahwa penyumlahan antara energi kinetik dan energi potensial pada titik A itu harus sama dengan penyumlahan antara energi kinetik dan energi potensial pada titik B. Perlu dilihat bahwa pada titik A di sini, ya, dia itu tidak memiliki ketinggian. Otomatis dia memiliki energi potensialnya bernilai 0, tetapi energi kinetiknya dia bernilai. Kemudian pada titik B, pada ketinggian maksimum, maka kecepatan bola itu akan bernilai sama dengan 0, tetapi tidak dengan ketinggiannya. Oleh karena itu, energi kinetik pada titik B itu dia akan bernilai sama dengan 0. Sehingga yang terjadi hanyalah energi kinetik di titik A itu harus sama dengan energi potensial bola meriam di titik B. Dengan memasukkan persamaan energi kinetik dan energi potensial, maka kita peroleh setengah MV0 pangkat 2 itu sama dengan M kali G dikalikan dengan H. Atau secara lebih sederhana, apabila kita ingin menentukan nilai dari ketinggiannya, maka kita peroleh persamaan H sama dengan V0 kuadrat dibagikan dengan 2G. Sampai sini, apabila kita memasukkan angka-angka yang diberikan oleh soal, yakni nilai V0-nya sebesar 1000 meter per sekon, kemudian percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon pangkat 2, maka akan kita peroleh ketinggian maksimum bola tersebut adalah sebesar 51 km. Kemudian, untuk menentukan energi mekanik total pada ketinggian maksimum berarti, lagi-lagi pada ketinggian maksimum, maka kecepatan benda bernilai sama dengan 0. Oleh karena itu, energi mekanik yang bekerja pada ketinggian maksimum tak lain hanyalah energi potensialnya saja. Oleh sebab itu, apabila kita menggunakan nilai 51 km ini, kita kalikan dengan M, lalu kita kalikan dengan G, maka kita peroleh bahwa energi mekanik pada ketinggian maksimum yakni sebesar 10 MJ. Kemudian kita masuk pada model yang kedua, yakni di mana meriamnya itu kita condongkan pada sudut 37 derajat terhadap sumbu horizontal. Kurang lebih, maka kita akan mendapatkan visualisasi seperti pada gambar berikut. Kemudian, sama seperti contoh yang tadi, kita gunakan prinsip kekekalan energi.
maka akan kita peroleh bahwa energi kinetik A pada komponen pada arah sumbu Y itu haruslah sama dengan energi potensial bola meriam pada titik B terusus pada komponen sumbu Y. Sehingga apabila kita menyabarkan, maka nanti akan kita dapatkan bahwa setengah M V0 Y kuadrat itu harus sama dengan M kali G dikalikan dengan ketinggian maksimumnya. Lebih lanjut, berdasarkan skema parabola ini, maka dapat dituliskan bahwa V0 Y itu sama dengan V0 sin 37 derajat, yakni 600 meter per detik, sedangkan V0X-nya itu yakni sebesar V0 cos 37 derajat atau 800 meter per detik. Lebih lanjut, maka nanti kita peroleh persamaan untuk ketinggian maksimumnya, yakni V0 kuadrat Y dibagi dengan 2G. Apabila kita memasukkan angka-angkanya, maka nanti kita dapatkan bahwa ketinggian maksimum bola meriam tersebut yakni sebesar 18 km diukur dari permukaan tanah. Kemudian, apabila kita ingin mencari energi mekanik pada ketinggian maksimum, berarti ada komponen energi potensial dan energi kinetik terusus pada energi kinetik benda pada arah sumbu X. Jadi, berbeda pada kasus yang pertama, untuk kasus gerak parabola pada ketinggian maksimum, maka komponen kecepatannya hanya bernilai 0 untuk komponen kecepatan pada arah sumbu Y atau Vy-nya. Tetapi Vx-nya itu dia tetap konstan. Sehingga Vx tak lain adalah V0 cos theta, di mana theta itu adalah sudut yang dibentuk oleh meriamnya, yakni 37 derajat. Maka kita peroleh besar dari Vx-nya itu yakni sebesar V0 cos 37 derajat atau 800 meter per sekon. Selanjutnya, dengan memasukkan angka-angka yang diberikan, yakni massa benda, kecepatan gravitasi, ketinggian maksimumnya yakni 18 km, lalu ada kecepatan bola meriam pada arah sumbu X yakni 800 meter per sekon, maka kita peroleh energi mekanik bola meriam tersebut pada titik tertinggi yakni sebesar 3,6 megajoule ditambah 6,4 megajoule diperoleh hasil 10 megajoule. Kalau begitu, sekian informasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.